Ya tadi mohon maaf kental ya, karena ada 2 PC di sini jadi. Ini saya lanjutkan lagi untuk yang tadi sampai pertama mulai dari diri kita, disiplin positif, teori motivasi, dan sekarang untuk keyakinan kelas. Nah, disiplin positif ini bisa kita laksanakan kalau kita telah membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Akan kita bahas di slide ini. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku atau negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Pembelajaran 2.1. Kita lanjutkan lagi. Ini ada di sini ada tahapan menciptakan program kebajikan ya. Terus pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang kita akan bahas. Yang pertama, untuk membentuk keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak atau lebih nyata dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas itu harus dibuat ya, kita bersama-sama membuatnya. Jadi antara guru dan anggota kelas itu, misal kelas 3, semua kelas 3 itu semua siswa dan guru kelasnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa tadi? Adalah sebuah keyakinan universal atau keyakinan yang apa namanya bersifat abstrak. Dan di situ ada misal tata tertib kelas, tapi ini lebih ke pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Nah ini, nah di sini ada peraturan kelas. Contoh, kembalikan barang ke tempatnya, terus dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Itu semua kayak adalah peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, jadi kelas itu, ini di sini ya, cara menyusunnya nih. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, kita harus mempersilahkan warga kelas kita untuk bercurah pendapat, curhat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Misal, tidak boleh berlari di lorong, ya kan? Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan yang telah ditulis tadi di kertas besar ukuran poster, di mana semua anggota kelas, warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif.
Contoh tadi kalimat yang misal disepakati, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti dengan kalimat positif. Jangan itu kan negatif ya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari. Tadi kan jangan tapi berlari. Kita ganti menjadi positif. Berjalanlah. Misal ada kata lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Diganti kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kan enak didengar. Itu adalah keyakinan kelas nanti jadinya. Nah, setelah kita membuat kalimat negatif menjadi positif, kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini banyak sekali ya. Untuk membuat keyakinan kelas, ada bagian tampak seperti Y ini, bersikap positif. Ini kalau misalnya ada pertemuan yang offline, bisa dipraktekkan sebenarnya. Nah, untuk yang ke tadi nomor berapa tadi? Tadi keyakinan kelas nomor 4. Ini waktunya masih 15 menit lagi ya. Yang nomor 5, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi untuk mencapai disiplin positif, selain kita untuk mencapai disiplin positif, budaya positif, selain kita mempelajari teori hukuman penghargaan, kita membuat keyakinan kelas tadi. Setelah itu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Akan kita bahas sebentar lagi. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan. Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kalau kita yang jadi posisi Ibu Ambar, pasti kita sudah langsung memarahi si Doni ya, Ibu. Tapi di sini kita harus sebelum kita memarahi si Doni, kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jangan-jangan Doni belum makan. Jangan-jangan di rumahnya dia tidak dikasih makan sama orang tuanya. Orang tuanya misal pergi kerja sebelum Doni bangun dan tidak ada makanan di rumah. Nah, itu adalah suatu kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Jadi seseorang yang kebutuhan dasarnya salah satu kebutuhan dasar dari 5 ini tidak terpenuhi, dia akan menjadi orang yang gagal. Dalam arti gagal ini gagal untuk bertahan hidup, gagal untuk penguasaan, gagal untuk kesenangannya, gagal untuk kebebasannya, dan gagal untuk kasih sayang dan rasa diterimanya. Jadi ada penjelasannya banyak sekali. Ada tugas juga, tugas mandiri. Nah, itu tadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup,